Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu. Salawatullah wa salamuhu ala rasulillahil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini dalam kondisi Jakarta yang setelah gubernur yang baru terpilih ternyata juga tidak otomatis bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada ya. Tapi alhamdulillah kita masih punya semangat untuk memanfaatkan kesempatan dalam rangka menuntut ilmu. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, dengan pertolongan Allah, dengan segala karunia-Nya, kami telah menerbitkan, telah menyusun buku Mendamaikan Ahlussunnah di Nusantara ini mencari titik kesepakatan antara Asy'ariyah dan Wahabiyah. Kita dahulukan kata Asy'ariyah karena memang kaum muslimin di Nusantara ini pada asalnya memang mayoritas adalah Asy'ariyah ya. Sampai kemudian datanglah era tajdid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan tajdid beliau itu hawanya atau anginnya atau pengaruhnya begitu luas ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negeri kita ya. Jadi ibaratnya kita ada rasa sopan santun lah kepada saudara kita yang telah lebih dahulu di negeri ini, di dalam mewarnai negeri kita ini dan buminya dengan amalan-amalan Islami. Nah, kemudian kalau misalnya dibahas buku ini secara panjang lebar, mungkin kita akan butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi coba saya ingin menyampaikan beberapa sisi saja ya yang mungkin relevan dengan kita, terutama di dalam momen bedah buku di siang hari ini, insya Allah. Kita mulai dari salah satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wala tanaza'u, dan janganlah kalian berbantah-bantahan, fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kalau kalian berbantah-bantahan maka kalian akan menjadi gentar dan kemudian menjadi hilang wibawa kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, maka bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Ini dalam surat Al-Anfal ayat ke-46. Nah, kita titik tolak kita dalam siang hari ini dari ayat ini ya. Dalam ayat ini kita dilarang untuk tanazu, untuk berbantah-bantahan ya. Kita dilarang. Jadi jangankan bayangkan kita dilarang tafarruq ya, atau tahazzub, berpecah belah ataupun bergolongan-golongan. Baru sekedar berbantah-bantahan saja kita telah dilarang. Makanya kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tafarruq itu adalah qurrata a'yunnya syaitan. Tafarruq itu adalah penyejuk matanya syaitan. Di mana terjadi tafarruq maka di sanalah syaitan akan bergembira, ya. Nah, kemudian salah satu faktor yang membuat kaum muslimin di negeri kita mengalami penjajahan dalam waktu yang lama, ya. Salah satunya adalah ketika diterapkan strategi divide et impera. Dan ternyata strategi itu masih berlaku di masa kita sekarang ini. Hanya operatornya yang berbeda. Ya, dan tampaknya umat Islam mungkin karena begitu seringnya
mengalami yang demikian sehingga terbiasa dan kemudian menyukai, ya, ketika mereka diberikan perlakuan pemecah belahan oleh orang lain. Nah, di sini kita sebutkan di antara beberapa dampak perpecahan yang telah terjadi di kalangan kaum muslimin. Contoh misalnya, yang pertama adalah saling menjauhi. Saling menjauhi itu bisa berupa tidak mau menjawab salam, ya, tidak mau berdekat-dekat, bahkan kalau ada orang yang pengajiannya berbeda tidak mau mendatangi, ya. Saya beberapa kali terlibat dalam perdebatan dengan kalangan-kalangan tertentu, gitu ya. Ketika kita berikan forum di mana kita bisa berdialog di sana, bisa berdiskusi, ternyata mereka tidak berkenan untuk mendatanginya. Jadi kita diingkari sembari mereka tidak mau ada upaya untuk berdekat-dekat, ya. Itu. Kemudian terputusnya silaturahim itu sudah pasti. Sudah pasti. Dulu yang kita pernah bersaudara dengan si fulan dan sebagainya, ketika sudah berbeda jalan, berbeda pemahaman, meskipun mereka sama-sama Ahlussunnah, akhirnya mereka tidak lagi bersaudara. Bahkan ada di antara yang sudah menikah pun menuntut supaya terjadi perceraian, ya, itu, masya Allah. Kemudian hal lain yang sangat buruk adalah kebiasaan melemparkan tuduhan dan fitnah. Kebiasaan melemparkan tuduhan dan fitnah, ya. Saya baru-baru ini ketika telah menulis buku ini, ya, ada sebagian orang yang mengatakan, yang mengadukan tentang buku ini kepada ustadz tertentu. Saya tidak perlu sebutkan. Nah, ternyata ustadz itu memberikan, menurut si narasumber ini, ustadz tersebut memberikan penilaian yang negatif. Katanya bahwa yang menulis ini adalah orang yang sudah dikenal sebagai kalangan hizbi sururi, sebagai penyesat umat, ya, dan dia itu sebagai orang jahil yang berpura-pura sebagai orang alim. Tetapi kalau kita ajak, sebelah mana Anda mengatakan kita sebagai penyesat umat dan mari kita berdiskusi, rata-rata tidak mau. Karena alasannya adalah kita dianggap sebagai bagian dari ahlul bid'ah, dan kepada ahlul bid'ah tidak ada kata maaf, ya, bahkan sekedar untuk kita duduk-duduk membincangkan sesuatu aja tidak mereka terima. Kemudian adalah kebiasaan membuka aib-aib sesama muslim. Bahkan aib-aib tersebut diedarkan di internet hingga lembaga-lembaga dari negara barat, dari Eropa, ya, dan seterusnya, salah satunya dari Belgia, sampai memunguti paparan aib-aib itu dipunguti, kemudian dikumpulkan oleh mereka dan menjadi di antara sumber-sumber penelitian mereka. Jadi seakan-akan orang-orang kafir di luar sana, mereka telah dibantu, ya, telah dibantu dan tidak perlu berkeringat, gitu, ya. Mereka tinggal mengcopy, mendownload apa yang telah diperbuat oleh sebagian muslim ketika membongkar aib-aib saudaranya. Ya. Kemudian ada upaya memboikot secara sosial dan muamalah, ya. Ada upaya memboikot secara sosial dan muamalah. Kalau Anda di kalangan tertentu, ya, yang sangat anti terhadap Wahabi misalnya, mereka tidak segan-segan untuk mengkampanyekan kampanye-kampanye yang bersifat konfrontatif, ya. Misalnya mengatakan daerah anti Wahabi, daerah anti Wahabi. Kalau ada orang yang sholatnya rada beda sedikit, sudah langsung diberikan peringatan kepada masyarakat, hati-hati terhadap si fulan dan seterusnya, ya, itu. Kemudian juga ada upaya saling memusuhi dan melemahkan. Ini pernah terjadi, salah satunya di daerah Jawa Tengah, ya, daerah Jawa Tengah itu ada sebagian orang yang memprovokasi aparat kepolisian, aparat berwenang, gitu, ya, untuk membredel lembaga-lembaga tertentu yang dianggap sebagai bagian dari kalangan yang mereka musuhi. Sampai mereka
mengajukan surat ke pemerintah yang isinya tolong ini bredel ini, tempat ini dan larang, sita apa-apa yang mereka miliki. Masya Allah, itu padahal yang dimiliki itu kan ada masjid, ada mungkin kantor yayasan, ada lembaga sekolah untuk anak-anak kaum muslimin gitu. Hal itu terjadi di kalangan kita. Bahkan nanti ujungnya adalah peperangan di antara sesama muslim. Ya, tadi terlewat. Jadi ujung dari perpecahan ini adalah peperangan di antara kita. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, kemudian saya ingin mengungkap tentang sosok yang cukup terkenal di Indonesia. Sosok ini sering dirujuk pendapatnya, dijadikan pandangannya itu sebagai rujukan yang penting, ya. Di antara cendekiawan muslim sering menyebut nama sosok ini, kemudian para politisi juga sering menyebutnya, kemudian di kalangan UIN, IAIN maupun di perguruan tinggi juga sering menyebutnya. Seakan-akan ucapan orang ini itu atau pendapatnya itu seakan-akan lebih agung dari pendapat Nabi SAW. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik, ya. Dia adalah Clifford Geertz. Nah, dia ini adalah seorang profesor ahli antropologi dari Universitas Princeton, Amerika. Nah, dia pernah menulis buku namanya Religion of Java. Nah, satu pendapat dari Clifford Geertz yang sangat terkenal adalah ketika dia membagi kaum muslimin setidaknya di Jawa dan kemudian dianggap pandangan itu berlaku di Indonesia menjadi 3 kelompok. Bahwa di Indonesia itu ada golongan priayi ini maksudnya adalah orang-orang yang menjadi pegawai negeri, menjadi aparat negara, ya, menjadi pegawai birokrasi. Kemudian kalangan santri, yaitu kalangan pesantren-pesantren, ya, kalangan santri, kalangan orang-orang muslim, kalangan para aktivis, dan kemudian kalangan abangan, yaitu kalangan yang KTP-nya muslim tetapi perilakunya bukan perilaku seperti umumnya orang muslim yang baik, ya, itu. Nah, pemikiran beliau ini menjadi rujukan di mana-mana di kalangan kita, ya. Nah, makanya kemudian ketika kita bermaksud ingin mendamaikan sesama Ahlussunnah di Nusantara ini, kita perlu membahas pemikiran orang ini. So, pemikirannya itu sangat berbahaya. Pemikiran dia ini adalah pemikiran yang berusaha untuk menyekat-nyekat kaum muslimin berdasarkan status sosial mereka. Sehingga nanti peluang kaum muslimin kalangan priayi untuk menjadi santri, kalangan santri untuk menjadi priayi, kalangan abangan untuk menjadi priayi dan seterusnya itu semakin sulit tercapai karena sudah sejak awal sudah dibatas-batasi. Ya, sudah dibatas-batasi. Nah, makanya pada sebagian orang sangat menyukai pandangan seperti ini. Tetapi kalau kita berpikir tentang ukhuwah Islamiyah, pandangan seperti ini harus disingkirkan. Ya, bahwa kaum muslimin adalah bersaudara. Ya, kalaupun ada yang abangan itu sudah jadi kewajiban para santrinya untuk mengajak yang bersangkutan untuk menjadi orang yang lebih baik. Begitupun kalau ada kalangan santri, bidang-bidang di pemerintahan, bidang-bidang di birokrasi itu bukan sesuatu yang tabu untuk kita terlibat di dalamnya. Kalau selama ini Anda mengalami begitu banyak orang-orang yang korup, pelayanan-pelayanan yang buruk gitu ya, kenapa tidak di antara orang-orang beriman ini ikut terlibat di dalamnya untuk memperbaiki, setidaknya memberikan pelayanan yang baik gitu. Memberikan pelayanan yang baik. Kan kalau kita misalnya masuk dalam birokrasi dengan niatan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada umat agar pelayanan itu tidak didominasi oleh orang-orang yang berhati jahat gitu ya, itu kan bisa, ya kan? Niat kita niat yang baik gitu. Nah, kemudian di dalam kehidupan kita di Indonesia ini sudah sangat terkenal. Allahu Akbar.
sudah sangat terkenal adanya dikotomi antara kaum modernis dan kaum tradisionalis. Kaum modernis itu digambarkan sebagai kalangan Wahabi, kalangan yang menerima tajdid, menerima adanya pemikiran-pemikiran pembaharuan. Ya, kalangan modernis dipersepsikan sebagai kalangan Wahabi, sedangkan kalangan tradisionalis adalah kalangan Asy'ariyah. Ya, gitu. Ini sudah begitu terkenal dikotomi antara tradisionalis dan modernis ini, dan selama ini kurang ada kesungguhan untuk mencari jalan untuk mendekatkan dua kalangan ini. Ya, alhamdulillah, di antaranya seperti Ustadz Farid Oqbah dan kawan-kawan, beliau kan mulai sejak tahun kemarin Ustadz ya, tahun 2011 ya. Nah, beliau dan kawan-kawan ini kan mengembangkan satu wahana yang namanya MIUMI, Majelis Ulama, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Nah, salah satu dari yang menjadi konsennya adalah bagaimana mendekatkan kaum muslimin, mendekatkan adanya perbedaan-perbedaan itu, kita carikan jalan-jalan untuk mendekatkan antar sesama kaum muslimin. Dan salah satu pula yang menginspirasi saya untuk menulis adalah diantaranya adalah dengan munculnya lembaga MIUMI itu, salah satunya yang menginspirasi kita. Ya, pernah ada salah seorang tokoh ormas, dia mengatakan bahwasanya mewanti-wanti bangsa Indonesia tentang bahaya Islam transnasional. Nah, ini pikiran-pikiran seperti ini adalah pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran seperti ini bukanlah pikiran yang nanti bermanfaat untuk menyatukan kaum muslimin. Justru itu akan saling membenturkan antar kita. Ya, kalau kita jujur, kalangan pihak yang disebut bukan Islam transnasional itu, Islam lintas negara ya, itu adalah mereka yang guru-gurunya juga berasal dari Mekah. Mereka dulu nyantrinya di Mekah. Dulu mereka itu ngajinya di Mekah, darasnya di Mekah, sampai kemudian mereka menjadi santri dan kemudian menjadi tokoh muslim dan mengembangkan ormas Islam. Kalau dipikir-pikir ya transnasional juga sebenarnya. Bahkan kalau Anda kaji lebih jauh, agama yang lebih dulu dari kita di negeri kita, agama yang lebih dulu dari kaum muslimin, misalnya seperti Hindu dan Buddha, itu pun juga bukan agama asli bangsa kita. Itu adalah agama yang dibawa dari negeri lain. Jadi kalau kita di negeri kita ini mencari yang benar-benar konten lokal ya, yang benar-benar asli negeri kita, agak sulit gitu. Makanya kemudian munculnya jamaah-jamaah dakwah dari negeri lain dengan membawa corak pemikiran yang berbeda, corak peribadahan yang mungkin sedikit berbeda dan seterusnya. Itu mestinya kita terima dengan sikap bijaksana. Selagi mereka tidak membawa kesesatan, selagi mereka masih dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah, mestinya kita terima. Bukan diwanti-wanti, bukan diingatkan bahwa mereka adalah transnasional yang membahayakan, bukan seperti itu. Ya, pada dasarnya kita kaum muslimin di negeri ini mayoritas adalah Ahlus Sunnah. Kebanyakan dari ormas-ormas itu adalah Ahlus Sunnah, alhamdulillah. Ini kita syukuri dulu gitu. Kenyataan seperti ini kita syukuri gitu. Kan menurut definisi Ahlus Sunnah, yang definisi standarnya Ahlus Sunnah, di sana dikatakan adalah jami'ul muntasibina ilal Islam, yaitu adalah seluruh siapa saja yang mengikatkan dirinya kepada Islam. Ma'ada ar-Rafidhah, selain orang-orang Rafidhah, selain orang-orang Syiah. Jadi siapa saja yang mengikatkan dirinya kepada Islam selama dirinya adalah bukan orang Syiah gitu ya, mereka itu adalah Ahlus Sunnah. Ini adalah makna Ahlus Sunnah secara umum, seperti yang juga dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah. Beliau salah satunya menjelaskan makna ini. Ya. Kalau kemudian di kalangan kita, di kalangan Salafiyah atau di kalangan Wahabi, sebagian saudara-saudara kita ada di kalangan Wahabi, mereka menginginkan yang lebih khusus, yang menginginkan yang lebih sahih,
yang lebih lurus sesuai dengan pemahamannya, pandangan itu tidak mengapa. Setiap orang kan disebutnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencapai yang terbaik, iya kan? Tetapi janganlah dengan niatan seperti itu lalu kita kemudian mengabaikan hak-hak saudara kita untuk mendapatkan rahmat di bawah Ahlus Sunnah. Kalangan Asy'ariyah misalnya ingin menjadi Asy'ariyah yang semurni-murninya, silakan kalau Anda menghendaki yang seperti itu. Tetapi jangan Anda mendefinisikan seakan-akan bahwa di luar Asy'ariyah adalah bukan Ahlus Sunnah, bukan seperti itu. Ya. Nah, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis ini cukup masyhur ya. Ada beberapa riwayat yang terkait dengan hadis ini. Di sana beliau mengatakan, inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah, bahwa Rasulullah SAW itu mencintai, menyukai seandainya umatnya ini adalah umat yang terbanyak di antara umat-umat yang ada kelak di yaumil qiyamah. Gitu. Jadi sebenarnya Rasulullah itu lebih menyukai kalau umatnya itu umat yang banyak. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan, cobalah kalian kalau menikahlah dengan wanita yang memiliki cinta yang besar, juga wanita yang subur, ya, al-wadud, gitu ya, wanita yang subur, sehingga nanti punya banyak anak. Kalau punya banyak anak, mereka soleh-soleh, mereka Islami, Rasulullah suka yang seperti itu. Intinya kalau kita sebagai Muslim, sebagai orang yang mengaku Ahlus Sunnah, kita mesti bergembira kalau semakin banyak orang yang masuk dalam kawasan Ahlus Sunnah. Jangan malah bergembira kalau nanti saudara-saudara kita itu kecemplung ke neraka gitu ya. Naudzubillah wa naudzubillah min dzalik. Gitu. Ya. Nah, di sini lalu siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini kita singkat saja ya, karena waktunya terbatas ya. Intinya sesuai dengan namanya, mereka adalah orang yang komitmen dengan as-sunnah dan komitmen dengan al-jamaah, yaitu persatuan kaum muslimin ya. Setidaknya mereka ini bukanlah orang yang masuk dalam kesesatan 7 golongan yang utama, 7 golongan induk kesesatan di dalam Islam. Yang 7 golongan itu adalah kalangan Syiah Rafidhah, kemudian Khawarij, kemudian Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, dan Jahmiyah. Setidaknya mereka bukanlah kalangan yang masuk dalam lingkup kesesatan 7 induk golongan sesat ini. Ya. Nah, ini ada satu fakta sejarah yang sangat penting yang perlu saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ada seorang tokoh Syiah yang namanya Sayyid Muhammad Sa'idi. Waktu itu ada beberapa anggota parlemen dari Indonesia datang ke Iran, dan kemudian diajak ke sebuah lembaga yang disebutnya Komplek Pemakaman Fatimah Az-Zahra di Iran. Ya. Tetapi apa benar bahwa Fatimah Az-Zahra dimakamkan di Iran? Nah, itu mungkin satu pertanyaan, tapi sudahlah, kita nggak akan membahas masalah itu. Nah, dalam pernyataannya ini Sayyid Muhammad Sa'idi ini dia mengatakan begini, kami menghormati semua madhab Islam kecuali Wahabi. Nah, itu kan udah kelihatan. Nah, kemudian karena mereka menentang dialog ilmiah yang logis dan argumentatif, mereka membunuh muslim tak berdosa dan merusak masjid-masjid dengan mengatasnamakan Islam. Ya, ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Sa'idi ini persis seperti yang banyak dibahas oleh Idahrom dalam bukunya Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Ya. Tetapi kalau Anda mempelajari sejarah, Anda mempelajari sejarah Islam, Anda akan mengetahui bahwa Salahuddin Al-Ayyubi, Imaduddin Az-Zanki, dan termasuk Nuruddin Mahmud Zanki, mereka itu jauh lebih keras kepada Syiah Rafidhah. Mereka itu jauh lebih keras. Mereka itu jihadnya melawan Syiah Rafidhah itu jihad yang paling besar di dalam sejarah Islam.
Bayangkan Salahuddin Al-Ayyubi itu dalam perjuangannya, beliau harus meruntuhkan peradaban Syiah yang disebut dengan orang mengenal dengan istilah dinasti Fatimiyah, tetapi yang sebenarnya adalah dinasti Ubaidiyah, ya, yang telah berkuasa di Iran telah berkuasa di Mesir selama sekitar 280 tahun, ya, lebih tua dari usia negeri kita, ya, itu. Jadi Syiah di sana itu telah mendarah daging, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan perjuangan sultan-sultan Bani Saljuk, termasuk juga Salahuddin Al-Ayyubi, peradaban Syiah yang telah mengakar itu berhasil diangkat kembali. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu jihadnya Salahuddin itu jauh lebih berat, lebih besar di dalam menumpas orang-orang Syiah Rafidhah. Dan Salahuddin itu bukan kalangan Wahabi. Salahuddin itu dikenal sebagai kalangan yang mengikuti akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan kalangan sejarah Asy'ariyah di dalam sikap kerasnya kepada Syiah Rafidhah, Wahabi itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Ya, itu. Nah, ini fakta sejarah yang perlu saya sampaikan. Pada intinya adalah kita kaum muslimin di negeri ini mayoritas adalah ahlus sunnah walhamdulillah. Ya. Kemudian adanya selama ini sekat antara golongan modernis dan golongan tradisionalis gitu ya. Selama sekat-sekat ini tidak bisa kita bereskan, jangan berharap umat Islam akan beres kehidupannya. Dan kalau umat Islam tidak beres kehidupannya, jangan berharap bangsa Indonesia akan beres pula kehidupannya. Ya, nah itu yang bisa saya sampaikan. Atas lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.